Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, kita masuk kepada materi dinamika rotasi. Nah, sebelum anak-anak mempelajari dinamika rotasi, sebaiknya berdoa dulu. Oke, kita masuk kepada dinamika rotasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi dengan memperhatikan aspek penyebabnya. Nah, di sini siswa dapat menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Nah, kita masuk kepada momen gaya atau torsi yang dilambangkan dengan to. Momen gaya adalah kecenderungan gaya untuk memutar benda terhadap sumbunya. Satuannya adalah Newton meter. Momen gaya termasuk kepada besaran vektor. Secara matematis, nilai torsi dapat dihitung sebagai berikut. To sama dengan R cross F. Dengan to sama dengan torsi, F sama dengan gaya, satuannya Newton, R sama dengan jarak gaya ke poros, satuannya adalah meter. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa R itu harus tegak lurus dengan F. Nah, contohnya ini adalah suatu batang homogen. Kita misalkan ini adalah poros, ya. Nah, ini diberi gaya F. Nah, R-nya adalah jarak antara poros dengan vektor gaya. R itu juga kita misalkan dengan L. Ya. Nah, torsi itu kalau ada dua arah, yaitu searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nah, kita misalkan aja searah jarum jam positif berlawanan kita misalkan adalah negatif. Nah, jika pada sebuah benda bekerja lebih dari satu gaya, maka torsi yang bekerja pada benda merupakan penjumlahan dari setiap torsi yang ada. Contohnya di sini ada gaya F1, F2, F3. Nah, kita hitung berapa jumlah torsinya semua. Nah, apabila pada sebuah benda bekerja dua buah gaya sama besar, ini ada vektor dua buah gaya sama besar, cuman arahnya yang berlawanan. Nah, maka dapat menyebabkan benda bergerak rotasi atau couple. Itu disebut dengan momen couple. Nah, besar momen couple adalah D cross F. D itu adalah jarak antara kedua gaya, F itu adalah besar gayanya. Nah, sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi tiga buah gaya besar FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton dan FB sama dengan 20 Newton seperti gambar. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, maka besar momen gaya terhadap titik A adalah, nah di sini jumlah torsi yang porosnya di A berarti torsi A tambah torsi B tambah torsi C. Kita cari dulu berapa torsi A, berarti FA kali LA, berarti ini sama dengan 0 karena gayanya bekerja pada poros. Kalau torsi B berarti FB kali LB, ya. FB-nya adalah 20 Newton, jarak antara A dengan B adalah 20 cm atau 0,2 meter, sama dengan 4 Newton meter. Karena dia bekerja searah jarum jam, berarti kita misalkan adalah positif searah jarum jam. Nah, kita hitung berapa torsi C, berarti FC dikali LC. Nah, ingat lagi penguraian vektor, ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalnya ada vektor F miring sebesar alfa, berarti kita uraikan. Ini berarti F cos alfa. Ini karena sejajar dengan lepas sudut berarti F sin alfa, ya. Nah, berarti FC-nya karena belum tegak lurus, berarti kita uraikan terlebih dahulu.
Nah, ini bentar ya, kita uraikan. F cos alpha. Nah, di sini ada F sin alpha. Nah, oh ya, di sini sin ya. Sini sin, sini cos. Kita hapus dulu. Sin alpha alpha ini F cos alpha. Oke. F cos alpha kenapa tidak kita ambil? Karena vektornya menuju poros. Garis gayanya menuju poros. Berarti tidak. Kita ambil yang tegak lurus. F sin alpha. Ya, berarti sini F sin alpha kali LC. F-nya, FC ya. FC-nya adalah 10 sin 30 berarti setengah. LC-nya adalah jarak antara A sampai C. Kan AB sama dengan BC 20, berarti A sampai C adalah 40 cm atau 0,4 meter. Hasilnya adalah 20 Newton meter. Ini juga searah jarum jam. Kita tandai dia adalah positif. Atau juga searah jarum jam. Nah, kita jumlahkan 0 tambah 4 tambah 20. 24 Newton meter. Karena hasilnya juga positif, berarti totalnya searah jarum jam. Nah, perhatikan dua buah bola yang dihubungkan dengan sutas kawat. Panjang kawat sama dengan 12 meter, L1 sama dengan 4 meter, dan massa kawat diabaikan. Maka besarnya momen inersia sistem adalah, ya, diketahui massa A-nya sama dengan 0,2 kg. Jarak antara A dengan poros adalah atau sama dengan I1 sama dengan 4 meter. Massa B sama dengan 0,6 kg. Nah, jarak antara B dengan poros adalah berarti 12 meter dikurang 4. Berarti 8 meter. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah momen inersianya. Nah, jumlah momen inersia sama dengan I A tambah IB. Sama dengan MA tambah RA dikuadratkan. Ini kali ya. Tambah MB kali RB dikuadratkan. Sama dengan 0,2 kali 4 kuadrat. Tambah 0,6 dikali 8 dikuadratkan. 0,2 dikali 16. 0,6 dikali 64. Nah, sama dengan ini 3,2 tambah 38,4. Dapat hasilnya adalah 41,6 kg meter kuadrat. Momen inersia dari benda tegar. Benda tegar. Nah, benda tegar adalah benda yang kalau kita berikan gaya, maka dia tidak akan berubah bentuk. Apa saja termasuk pada benda tegar?
Contohnya adalah batang atau silinder kejal. Ya, kalau misalnya porosnya di tengah, maka momen inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kalau porosnya seperti ini, maka I-nya sama dengan setengah ml kuadrat. Kalau porosnya di ujung, berarti 1/3 ml kuadrat. Nah, kemudian di sini ada silinder tebal berongga, silinder tipis berongga, bola pejal, bola tipis berongga, plat segitiga sama sisi, dan plat segi 4. Makanya, momen inersia itu secara umum rumusnya adalah K mr kuadrat nih. Jadi K itu adalah konstanta benda. Nah, contohnya misalkan ini I sama dengan 1/12 ml kuadrat, berarti K-nya adalah 1/12. Misalnya ini bola pejal, I-nya sama dengan 2/5 ml kuadrat, berarti I-nya adalah 2/5 ml kuadrat. Ya. Nah, benda yang sumbu putarnya melalui titik pusat disebut inersia pusat massa atau IPM. Bila sumbu putar benda tidak melalui pusat massa tapi sejajar dengan sumbu yang melalui pusat massa, maka momen inersia dapat dihitung dengan menggunakan teorema sumbu sejajar, yaitu I sama dengan IPM tambah MD kuadrat. I sama dengan momen inersia, IPM inersia pusat massa, M sama dengan massa satuannya kilogram, D jarak pusat massa ke sumbu putar. Nah, batang AB massa 2 kg melalui titik A memiliki momen inersia 8 kg meter kuadrat. Bila diputar melalui titik pusat O, dalam kurung AO sama dengan OB, maka momen inersianya menjadi. Nah, coba kita gambarkan. Ini suatu batang. Nah, batang AB massa 2 kg diputar melalui titik A. Ini AB. O di tengah. O di tengah-tengah. Nah, ini O. AO sama dengan OB. Kalau momen inersianya di A, nah maka momen inersianya sama dengan tadi 8 kg meter kuadrat. Kalau porosnya di ujung, itu momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. IA. Kalau misalnya I-nya di poros, di tengah-tengah atau IO, kita misalkan itu adalah 1/12 ml kuadrat rumusnya. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah momen inersia kalau porosnya itu di O. Ya. Nah, IA tadi 1/3 ml kuadrat. IA sama dengan 1/3 ml kuadrat. Kita masukkan nilai IA tadi 8. 1/3 ml kuadrat. Berarti dapat ml kuadratnya sama dengan 24. Nah, kita cari IO-nya. Berapakah IO-nya? Berarti 1/12 ml kuadratnya kita ganti dengan 24. Nah, sama dengan 2 kg meter kuadrat. Nah, hubungan torsi dan momen inersia. Setelah dibahas sebelumnya, torsi adalah penyebab benda bergerak rotasi dan menghasilkan percepatan sudut alfa, analog dengan gaya F sebagai penyebab benda bergerak translasi dan dapat menghasilkan percepatan linear atau A. Nah, hubungan torsi ya dengan momen inersia adalah tau sama dengan I dikali alfa, di mana I-nya momen inersia, alfa adalah percepatan sudut. Nah, aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Pada bidang datar kasar, ketika benda bergerak di atas permukaan kasar, benda tersebut bergerak secara translasi dan rotasi. Ya, berarti ada 2 gerak di situ. Benda bergerak rotasi iya juga, benda bergerak translasi atau bergerak lurus iya juga. Nah, apabila ada katrol yang dihubungkan dengan 2 buah benda seperti ini, diikatkan dengan tali,
Nah, maka akan terjadi kontrol ini akan bergerak rotasi dan beban ini dia akan bergerak translasi atau bergerak lurus. Kita coba gambarkan lagi. Ini M2, ini M1. Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ya. Nah, ini W1, W2, T1, tegangan tali 1, tegangan tali 2. Ini adalah massa katrol. Katrol mempunyai jari sebesar R. Nah, di sini kita tinjau untuk katrol. Katrol kan bergerak rotasi. Nah, bergerak rotasi, maka kita pakai persamaan gerak rotasi jumlah torsi sama dengan I alfa. Ingat, alfa sama dengan A per R. Ya. Nah, karena di sini pada katrol bekerja dua gaya, yaitu tegangan tali T1 dan T2. Kalau T2, dia akan bergerak secara jarum jam, berarti kita misalkan positif. Kalau T1, dia berlawanan arah jarum jam, berarti kita misalkan adalah negatif. Ya, berarti di sini T2 dikali R dikurang T1 kali R. Ini tadi misalkan M2-nya lebih besar pada M1 ya, masanya. Jadi sama dengan, misalnya, momen inersianya kita misalkan adalah KMR kuadrat. Kalau dia silinder per-jal, tinggal K-nya itu kita ganti dengan setengah MR kuadrat. Ya, tapi biasanya kalau silinder seperti ini, kalau katrol, itu setengah MR kuadrat. Nah, I-nya kita masukkan K MR kuadrat A per R. Ya. Nah, ini bisa kita coret. Nah, tinggal T2 kurang T1 sama dengan K MA. Masanya adalah massa katrol ya. Nah, kemudian kita tinjau benda 1 dan benda 2. Karena W2 lebih besar pada W1, berarti W2-nya dia akan turun ke bawah. Yang W1-nya dia akan naik. Nah, kita tinjau benda 1. Ya, benda 1, T1 searah dengan percepatan, berarti T1 kurang W1 sama dengan M1 dikali A. Berarti T1-nya sama dengan M1A tambah W1. Kalau kita tinjau benda 2, yang kedua, berarti W2, dipakai tadi rumusnya resultan gaya sama dengan M kali A ya. Ini resultan gaya sama dengan M kali A, berarti W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A, berarti T2-nya sama dengan W2 dikurang M2A. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan ini, T2 kurang T1 berarti W2 dikurang M2A dikurang M1A tambah W1 sama dengan K MA. Ini massa katrol ya. Nah, W2 kurang M2A kurang M1A kurang W1 sama dengan KMA. Nah, W2 kurang W1 sama dengan KMA tambah M1A tambah M2A. Ya, M2A. Nah, W2 dikurang W1 sama dengan KMA, KM tambah M1 tambah M2 dikali A. Dapatlah persamaannya A sama dengan W2 kurang W1 per M1 tambah M2 tambah KM. Ini adalah massa katrol. Nah, bisa kita cari berapakah percepatannya.
Nah, apabila katrol dihubungkan dengan satu beban seperti ini, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya katrol dihubungkan dengan satu beban seperti ini, maka yang bergerak rotasi adalah katrol, sedangkan beban akan bergerak translasi, ya. Kita misalkan W, ini ada tegangan tali sebesar T, ini punya jari-jari R, massa katrol, kita misalkan, ya. Nah, dia akan bergerak rotasi. Ini untuk katrol. Kita pakai persamaan tadi, jumlah torsi sama dengan I alfa. Nah, karena di sini T-nya cuma 1, berarti TR sama dengan KMR kuadrat A per R. Ini bisa dicoret. Berarti T-nya sama dengan KMA. Ini massa katrol ya. Nah, ini dia akan bergerak translasi. Ya. Nah, tinjau untuk benda M. Ya. Resultan gaya sama dengan M kali A. W kurang T sama dengan M dikali A. Berarti W kurang MA sama dengan T. Ini bisa kita ganti. Berarti T-nya kita ganti dengan W kurang MA. W kurang MA sama dengan KMA. Nah, jadi W sama dengan KMA. Ini massa katrol tambah MA. Nah, dapatlah W per KM katrol tambah M massa beban sama dengan A. Bisa kita cari percepatannya. Nah, di sini misalkan ada satu buah roda pejal atau silinder pejal homogen dililitkan sebuah tali pada tepi roda seperti gambar. Diberi gaya, ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, berapakah percepatan sudutnya? Ya, kalau misalnya digambar seperti ini lagi, F, ya. Nah, kalau tarik dengan gaya F ini berarti kan arah percepatan sudut, arah benda berotasinya kan seperti ini ya, percepatan sudutnya. Nah, kita pakai rumus jumlah torsi sama dengan I alfa. Nah, di sini kan gayanya adalah sebesar F, berarti F kali R sama dengan ini setengah M R kuadrat alfa. Nah, ini bisa langsung kita cari berapa besar percepatan sudutnya. Atau kalau mau mencari berapa percepatannya, bisa juga F kali R sama dengan setengah MR kuadrat A per R. Nah, bisa kita cari berapa besar A-nya. Nah, di sini ada katrol berupa roda pejal berotasi melepaskan diri dari lilitan tali seperti gambar di bawah ini. Nah, ini bisa kita gambar gaya-gaya apa saja yang bekerja ya. Ya, ini digambar katrolnya. Nah, di sini kita gambar gaya-gaya apa saja yang bekerja. Di sini adalah W. Ini ada tegangan tali. Tegangan tali sebesar T. Nah, sini katrolnya itu selain bergerak rotasi, dia juga akan bergerak translasi. Kita tinjau dulu gerak rotasinya, jumlah torsi sama dengan I alfa. Kalau misalnya ini adalah silinder pejal, berarti I-nya sama dengan setengah MR kuadrat. Nah, nanti kita pakai TR sama dengan setengah MR kuadrat A per R.
Berarti dapat T-nya sama dengan setengah M dikali A. Kalau kita tinjau dari benda bergerak katra bergerak translasinya, resultan gaya sama dengan M kali A. Ya. Di sini berarti T-nya sama dengan MA. Ini bisa kita ganti, berarti oh ya, tunggu dulu, berarti sini ada W ya. Bendanya kan arahnya ke bawah, kita hapus dulu. Di sini kan bendanya arahnya ke bawah, berarti arah percepatannya ke bawah. Berarti resultan gaya sama dengan M kali A. W kurang T sama dengan M kali A. Berarti W kurang MA sama dengan T. Ya, kita masukkan ke persamaan di atas. Berarti W kurang MA sama dengan setengah MA. Nah, W sama dengan setengah MA tambah MA. W sama dengan setengah, ini MA ya. Setengah MA tambah MA berarti adalah 3/2 MA. Ya, ini kan MG. Ini bisa dicoret. A dapat A-nya sama dengan 2/3G. Bidang miring. Nah, besar kecepatan linear pada benda bermassa M dan berjari-jari R yang menggelinding. Nah, jadi kalau misalnya bidang miringnya kasar, maka benda itu dia akan menggelinding. Kalau benda disebut menggelinding, berarti dia bergerak translasi dan rotasi. Tapi kalau dibilang meluncur, berarti benda bergerak hanya translasi saja. Hukum kekekalan energi pada gerak rotasi. Nah, jadi ketika benda bergerak rotasi, maka rumusnya adalah setengah I omega kuadrat. Ya. Nah, I ini adalah momen inersia, omega ini adalah kecepatan sudut. Ya. Kalau benda bergerak translasi, EK-nya kan sama dengan setengah MV kuadrat. Ini kalau bergerak translasi, ini rotasi. Nah, ketika benda bergerak menggelinding, ya, maka dia akan terjadi dua gerak, itu gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi kita totalkan EK total sama dengan setengah MV kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Nah, bola pejal bermassa 10 kg mula-mula diam, kemudian dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring dan mulai bergerak translasi rotasi. Jari-jari bola adalah 1 meter dan ketinggiannya H sama dengan 28 meter. Tentukan kecepatan bola pada saat di ujung bidang miring. Nah, sekarang kita iniin aja. Ini H, ketinggian H. Ini posisi 1. Ini posisi 2. Nah, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik pada posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. EP1 tambah EK1 dengan EP2 tambah EK2. Ini MGH tambah, karena dia dilepaskan berarti kecepatan awalnya 0, berarti EK-nya 0. Sama dengan EP2 karena dia berada pada dasar bidang miring, berarti energi potensialnya juga 0. Energi kinetiknya karena dia bergerak translasi dan rotasi, berarti ada dua energinya. Ya, EK rotasi dan translasi berarti setengah MV kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Karena dia adalah bola pejal, kalau bola pejal itu kan momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat.
2/5 MR kuadrat. Ya, MGH sama dengan setengah MR kuadrat tambah setengah, ini 2/5. 2/5. Kita hapus dulu. 2/5 MR kuadrat. Nah, omega ini kalian harus ingat bahwa omega ini sama dengan V omega, tunggu dulu. V sama dengan omega R, berarti omega sama dengan V per R. Berarti omega kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat. Nah, ini bisa dicoret. Nah, jadi ini M-nya juga bisa dicoret nih semuanya. Nah, GH sama dengan setengah, ini V ya, V kuadrat tambah, ini dicoret berarti 1/5 V kuadrat. Ya. Nah, ini kita masuk kepada momentum sudut. Ya, sebuah benda bermasa M dan berjari-jari R yang bergerak rotasi memiliki momentum sudut sebesar L sama dengan I omega. Ya, L adalah momentum sudut, satuannya adalah kilogram meter pangkat 2 per second. I sama dengan momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Momentum sudut merupakan besaran vektor. Arah momentum sudut L diberikan oleh aturan tangan kanan, di mana arah keempat jari menunjukkan arah gerak rotasi, dan arah tunjuk jempol menyatakan arah vektor momentum sudut. Nah, di sini juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu hukum kekekalan momentum sudut analog dengan hukum kekekalan momentum linier. Jika resultan torsi luar yang bekerja pada sistem sama dengan 0, atau jumlah tau sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal. L awal sama dengan L akhir, yaitu I omega sama dengan I absen omega absen. Penerapannya ada pada pemain ice skating yang bergerak berputar.